dengan kerugian negara 300 triliun dan vonis 6,5 tahun, ini sangat melukai hati kami sebagai masyarakat. Bang, terkait kemarin alam. putusan Harvey Mois, Bang. Harvey Mois itu gimana Bang, yang korupsi 300 triliun Bang ya, yang kita ketahui akhirnya divonis 6,5 tahun. Menurut pandangan hukum Bang seperti apa sih Bang? Ya itu memang tragis banget ya, tragis, dan kita semua berduka atas adanya vonis 6,5 tahun dengan kerugian negara 300 triliun. Jadi apa yang dilakukan oleh Harvey Mois ini memang tidak sebesar 300 triliun ya yang dia nikmati sendiri. Itu memang betul ya kan. Tapi kalau kita berkaca dari kerugian negaranya, ya dengan ancaman 20 tahun kemudian dituntut 12 tahun dan divonis 6,5 tahun, nah itu sangat-sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Ya, lebih berat melakukan tindak pidana yang ringan dengan hukuman yang berat daripada melakukan korupsi 300 triliun kerugian negaranya, tapi hukumannya cuma 6,5 tahun. Dan itu kalau kemudian dari pihak kejaksaan tidak melakukan banding, ini berarti kita sudah mati suri hukum kita di Indonesia. Jadi kejaksaan harus melakukan banding terhadap hal itu. Nah, dia kan tadi kan Abang katakan kena ancaman 12 tahun Bang ya, atau sebenarnya pelaku tahun, tapi 12 tahun. Itu menjadi kontroversi di tengah masyarakat Bang. Kan kayak suatu tidak ada keadilan. Menurut Abang dari pandangan gua Bang, lihatnya berapa tahun sih Bang dia kena dan berapa yang harus dia bayar atau sanksi itu? Harusnya kalau pendapat saya, ya pendapat hukum saya, majelis hakim sebetulnya cukup dengan mengabulkan tuntutan jaksa yang 12 tahun itu udah relevan. Kenapa harus separuh lebih setengah bulan, setengah tahun yang dilakukan vonis? Ini ada apa? Nah di situ kami sebagai masyarakat ini, waduh, merasa terjolimi melihat hukum di Indonesia berlaku seperti ini. Jadi kembali lagi hukum di Indonesia tercederai. Itu seperti kayak tajam ke bawah tumbul ke atas ya Bang ya? Iya, jadi itu pisaunya pisau satu mata yang hanya tajam ke bawah, tapi ke atas dia nggak tajam. Ini ada apa? Atau mungkin karena ada pelaku-pelaku lain yang nggak terjerat atau bagaimana, ya saya kurang mendalami tentang perkara itu. Tapi dengan adanya vonis 6,5 tahun dengan kerugian negara 300 T, itu luar biasa. Kita bisa bayangkan dengan uang 300 triliun apa yang kalau kita buat puskesmas itu dari Sabang sampai Merauke itu semuanya itu bisa berdiri puskesmas. Kalau kita buat makan siang gratis itu masyarakat kita itu langsung bergizi semuanya. SDM kita jadi tangguh. Ini nggak tahu nih ada apa dengan kehakiman kita. Kenapa kok vonisnya sebegitu ringan? Ya kan, itu berebut sekarang masyarakat, ya kan, ingin dihukum apabila bisa dapat uang segitu banyak, ya kan, cukup diam di penjara 6,5 tahun itu banyak masyarakat yang mau melakukan itu. Oke, Bang, itu kan isunya kan 300 triliun Bang ya? Ya. Dan kemarin kabarnya yang tercuit di beberapa media dan media sosial kurang lebih 240 miliar Bang. Udah kan jauh tuh perbedaannya Bang. Menurut Abang, setengahnya kah atau bagaimana dalam pendendaan itu Bang? Ya, ini nggak tahu ya, saya juga karena kan vonis ya baru dibacakan, jadi belum ada pertimbangan. Kita belum lihat ini apa sih pertimbangan majelis hakim sehingga kemudian memutus seperti ini.
dugaan sementara kita bahwa terjadi sesuatu dalam proses peradilan itu, dalam proses peradilan perkara itu. Jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena kita belum tahu pertimbangannya apa, ya kan? Yang pasti memang 300 triliun itu tidak dirasakan sendiri, tidak dinikmati sendiri oleh Harvey Muiz, banyak orang terlibat di sana dan dia juga ada jungto pasal 5, berarti ada ikut sertanya aja. Jadi hanya di zaman dia korupsi itu terbongkar, padahal sudah berjalan sekian tahun, ya kan. Nah, cuma kan terhadap kerugian ini, ya mungkin juga masih ada tebang pilihnya juga dari KPK dalam hal menuntut persoalan ini, mempermasalahkan, membawa persoalan ke peradilan ini masih tebang pilih. Saya melihatnya seperti itu. Menurut Abang, berdasarkan hukuman apa yang pantas selain 12 tahun dan dendanya berapa? Iya, karena kita tidak menganut hukuman mati, jadi ya selayaknya samalah dengan perkara-perkara narkoba, ya kan. Di kita untuk perkara narkoba berani untuk hukuman mati, ya, hukuman seumur hidup. Harusnya terhadap perkara-perkara korupsi seperti ini seumur hidup itu yang pantas buat mereka. Bang, dari peristiwa ini, perkara ini kan mencederai hati masyarakat luas, Bang, ya, dengan segitu fantasisnya. Perlu nggak, Bang, tuntutannya maksimal katakanlah 12 tahun dan bukan hanya bicara 2 miliar, melainkan dimiskinkan, aset-aset ditahan, negara. Gimana, Bang? Wah, itu saya setuju kalau itu bisa direalisasikan, ya. Cuma kan memang terhadap undang-undang perampasan negara itu sampai hari ini kita belum mensahkan, ya kan, belum berlaku. Jadi mudah-mudahan para penegak hukum ini yang nantinya akan menjalani proses pemeriksaan dan pengambil keputusan dalam perkara ini di tingkat banding maupun di tingkat kasasi nantinya, melihat bahwa dengan adanya putusan pengadilan negeri yang seperti ini, ya, ini menjadi pertimbangan tersendiri agar bisa memenuhi rasa keadilan kita sebagai masyarakat terkait dengan hal ini. Terdakwanya harus dihukum maksimal. Dan seperti apa langkahnya baik dalam peristiwa ini yang agar tidak menjadi kontroversi terus di masyarakat dengan ketidakterimaan masyarakat atas putusan vonis yang Armis itu? Ya, kalau dalam kasus ini kita hanya berharap dalam proses selanjutnya, ya, agar dalam peradilan tinggi nanti, ya, tuntutan ini, vonis ini akan berubah menjadi lebih berat. Dan apabila ini selesai di pengadilan tinggi, terus naik ke kasasi juga lebih berat, gitu loh. Jadi tolong hal ini menjadi perhatian hakim-hakim agung, hakim-hakim pengadilan tinggi kedepannya, mempertimbangkan bahwa keputusan hari ini dengan kerugian negara 300 triliun dan vonis 6,5 tahun ini sangat melukai hati kami sebagai masyarakat.